Qali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan oleh khotib. Tidak sah khutbah Jumat jika surat Ali Imran tidak dibacakan oleh khatib. Berarti ini penting. Kenapa Allah selalu memperingatkan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim? Karena tidak sedikit jumlah saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu matinya dalam keadaan kafir. Apa contohnya Ustaz? Contoh, seorang pejabat sedang tanda tangan kontrak fiktif penuh dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bukan KKN kaluku kaliki dan remanan. Korupsi, dan nepotisme. Sedang tanda tangan proyek kena serangan jantung, mati kafir, kau cilaka. Apalagi contohnya Pak Ustaz, Duda itu kepanjangannya dulu ada. Duda masih mau menikah sekalipun sudah kakek-kakek 70 tahun. Dilarang oleh cucunya, anak-anaknya, semua diuruskan oleh kakek. Tapi ada satu yang tidak diuruskan, yang tidak bisa diuruskan. Bahasa Bugisnya biologi need, kebutuhan biologi. Tetap dilarang. Jadi harga mati tetap dilarang. Akhirnya si kakek minum obat kuat, pergi ke Jalan Nusantara. Pak Ustaz lihat tahu Jalan Nusantara? Tahu juga, tapi cuma lewat Pak, lewat, tidak mampir. Karena setiap saya mau jemput saudara saya, keluarga saya dari Surabaya, pasti lewat Jalan Nusantara. Terus melayani gadis belia, kena jangan serangan jantung di atas perut, mati kafir. Itulah sebabnya surah Ali Imran selalu dibacakan khotib di setiap hari Jumat. Begitu pentingnya surah Ali Imran ayat 102. Wakalaidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Berdasarkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 ini, Oma Irama Raja Dandut menciptakan lagu lidah. Hebatnya itu Pak Oma Irama, semua lagu-lagunya berbasis dakwah, sekitar 80%. Jadi boleh itu Pak bernyanyi selama bernuansa dakwah. Yang dilarang itu musik yang merangsang syahwat, yang bersih menimbulkan syahwat. Saya sudah 7 tahun jadi ustaz, keliling di Makassar, Mars, Goa, termasuk khutbah Jumat di Jepang. Jepang benaran Pak Di, bukan Jende Ponto Pangkep. Jepang benaran. Merangkak imam. Di sana pakai bahasa Inggris Pak, ditolak kalau pakai bahasa Bugis, khutbah di Jepang. Saya menjadi abri. Padahal abri itu anak buah Roma Irama. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Oma Irama menciptakan lagu Pak. Hebatnya itu lagunya. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari ejekan bisa menimbulkan keributan. Kemarin Pak, setelah debat pilkada paslon
nomor 1, 2 di Klaro, akibat saling mengejek terjadi gesekan. Di depan lagi UNM, besarnya kentaranya itu Universitas Negeri Makassar. Maafkan guru senior, bukan UNM, UNM, Universitas Negeri Makassar. Bahasa Inggrisnya State University of Makassar. Terjadi lagi Pak, bikin malu kita itu, viral di seluruh dunia. Bentrokan antara pendukung paslon 1 dan 2. Seperti supporter kalau PSM kalah dari Persija, seperti itu Pak. Akibat mulut. Itulah sebabnya Quran surah Al-Ahzab juga sering dibacakan khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Jadi pemimpin tidak boleh lain di bibir, lain di hati. Satunya kata dan perbuatan. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Ini juga sering diulang-ulangi Ustaz. Karena banyak di antara saudara kita Islam pencitraan, bukan Islam integrated, komprehensif, kafah atau sempurna. Mungkin di antara kita masih banyak yang tidak tahu hal-hal yang membatalkan haji, hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagai muslim sejati harus tahu tentang semua itu. Qaqalaidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Apa manfaatnya Pak bersalawat? Sebentar saya jelaskan dalam pembahasan utama ceramah saya. Allah menyuruh kita berhaji, Allah tidak ikut berhaji. Allah menyuruh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak ikut berpuasa. Allah menyuruh kita berzakat, Allah tidak ikut berzakat. Allah menyuruh kita berumrah, Allah tidak ikut berumrah. Tapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah beserta seluruh malaikatnya ikut bersalawat kepada Rasulullah. Hebatnya Pak itu bersalawat, apalagi bersalawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Oleh karena itu bagus barangkali kalau ceramah diawali salawat dulu. Boleh salawat badar, boleh salawat yang agak panjang pendek sesuai dengan yang diketahui. Mari kita awali dulu dengan salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ya taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini disebut salawat badar. Masih panjang Pak. Tawasalna bismillah. Tapi tidak cukup waktu, karena temanya sebentar ini menarik. Jamaah Masjid Besar Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah pertemukan di masjid megah dan berkah ini bertepatan 12 November sebagai suatu kesyukuran. Betapa banyaknya di rumah sakit, Pak, orang dirawat di ruangan ICU. Ada mahasiswa saya, guru, dibilang dirawat ki nenekku di ruangan ICU. Kenapa ada ruangan ICU? ICU, bahasa Inggris itu ICU, ruangan perawatan intensif. Kita bersyukur. Siapa yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum lazidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul amalan dahsyat di hari Jumat. Apa saja amalan dahsyat di hari Jumat, termasuk malam Jumat itu? Yang pertama, saya harus kasih tahu dulu fikih yang mana termasuk Jumat itu. Jumat itu yang termasuk hari Jumat, yaitu Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Itulah batasannya hari Jumat. Apa saja amalan dahsyat di hari Jumat itu? Yang pertama, usahakan di malam Jumat, termasuk hari Jumat, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Seperti tadi, salawat badat. Boleh juga salawat pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagi yang ingatannya tidak begitu lagi bagus, sudah top, tua, ompong dan pikuk, itu saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Agak panjang sedikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat badar tadi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya kalau mau silaturahim dengan cucu saya di Sopeng, batu-batu Sopeng, sambil setir mobil, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tak terasa sampai di Sopeng, Pak. Istri saya bilang, fokus di bapak bawa mobil, fokus. Seandainya tidak fokus, sejak di Maros kita masuk jurang. Sambil, yang ibu-ibu sambil buat pisang goreng. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya perbaiki kos-kosan. Maaf Pak, saya juga juragan kos. Allah titipi 84 kamar kos. Lokasinya di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Ada juga di Swiss, sekitar wilayah Sudiang. Ada juga di Belanda, belakang Dayak. 84 kamar Pak. Sambil perbaiki kos-kosan, palu-palu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Muncul pertanyaan, apa fadilah, keutamaan, keistimewaan, manfaat, kegunaan berselawat kepada Rasulullah?
apalagi malam Jumat dan di hari Jumat. Rasulullah bersabda, siapa yang selalu bersalawat kepadaku apalagi di malam Jumat, di hari Jumat, pasti akan kuberikan syafaat di hari kiamat. Bayangkan Pak, dapat syafaat. Syafaat itu rekomendasi. Gubernur saja memberikan rekomendasi bebas tes masuk calon aparatur sipil negara. Bangga kita, apalagi di hari kiamat, di hari akhirat nanti Rasulullah memberi syafaat rekomendasi kepada orang yang selalu bersalawat kepadanya. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang selalu bersalawat kepadaku, maka di hari akhirat nanti pasti dekat denganku. Bayangkan saja Pak, dipanggil pengajian Pak Andi Sudirman. Kebetulan itu Pak Andi Sudirman guru tetangga dengan saya. Dipanggil pengajian di rumah masjidnya. Saya berdekatan lutut, bangga juga karena pernah jadi gubernur, sekarang calon gubernur lagi. Dekat dengan Rasulullah di hari akhirat, di hari kiamat, kalau selalu bersalawat kepada Rasul, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat. Berikutnya lagi, siapa yang selalu bersalawat kepadaku di malam Jumat, lebih-lebih lagi hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah mudahkan rezekinya, urusannya, studinya kalau dia pelajar mahasiswa S1, S2, S3 dan urusan dunia lainnya. Bayangkan Pak, manfaatnya itu salawat. Bersalawat Pak, jangan dipandangin itu salawat. Luar biasa itu salawat. Amalan dasar yang kedua di malam Jumat dan hari Jumat. Usahakan setiap malam Jumat dan hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi memang cukup panjang, terdiri dari 110 ayat. Tetapi boleh dicicil, diansur dalam membacanya. Misalnya setelah lepas sholat berjamaah subuh, baca 30 ayat. Setelah sudah sholat berjamaah zuhur, baca lagi 30 ayat, 60 ayat nih. Setelah selesai sholat berjamaah asar, baca lagi 30 ayat. Berarti 90 ayat nih. Nanti setelah sholat berjamaah maghrib, baca 20 ayat. Tamatlah surah Al-Kahfi dengan jumlah ayatnya 110 ayat. Luar biasa Pak faedahnya, keutamaannya. Apa faedah membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat? Yang pertama, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, selalu rutin, bukan berarti sekali saja dibaca di malam Jumat dan hari Jumat sudah dapat hidayah, fadilah. Tidak, selalu membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat akan disinari hatinya dengan cahaya. Yang kedua, siapa yang selalu membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat termasuk hari Jumat, maka muncul sinar dari bawah kedua telapak kakinya tembus langit, dan itulah nanti yang menyinari nanti di hari kiamat. Yang ketiga, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka disinari cahaya di antara dua Jumat. Itu hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat, siapa yang selalu membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka diampuni dosanya di antara dua Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka dijauhi dari setan dan iblis sepanjang malam Jumat dan hari Jumat itu. Bayangkan faedah atau keutamaan atau manfaat membaca surah Al-Kahfi. Masih banyak lagi. Siapa yang bisa membaca dan menghafal surah 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi, itu dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bayangkan Pak, apalagi membaca saja satu huruf Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Apalagi tadi 110 ayat. Kira-kira di antara jemaah yang hadir ini ada yang bisa menghitung berapa huruf di surah Al-Kahfi itu? Luar biasa Pak. Saat membaca Al-Quran satu huruf sama dengan mendapatkan 10 kebaikan Pak. Lebih hebat lagi sesudah membaca surah Al-Kahfi secara kelompok, secara berjamaah di masjid, dilanjutkan lagi membaca surah Yasin, Al-Waqiah. Tapi memang panjang Pak.
butuh ketekunan, keuletan dan kesabaran tingkat tinggi jika diteruskan lagi surah Yasin dan surah Al-Waqiah. Luar biasa Pak. Tapi cukup Al-Kahfi. Saya tambahkan sedikit, hebatnya itu kalau membaca Al-Quran. Membaca saja Al-Quran secara umum dari berbagai surat tanpa khusus surah Al-Kahfi di malam Jumat. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, nanti di akhirat nanti didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Siapa yang selalu membaca Al-Quran dijauhkan dari berbagai kejahatan. Siapa yang galau pikirannya karena urusannya terkendala, rezekinya terkendala, atau rezekinya jualannya tidak lancar, baca Al-Quran. Ambil air wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah tenang hati. Kan ada lagunya Pak. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa itu? Baca Quran dan pahami maknanya. Baca Quran dan pahami maknanya. Saya kalau galau Pak, terlalu banyak keluhan dari anak kos, terlalu banyak mahasiswa yang rewel, ambil air duduk, baca Quran. Tenang. Yang berikutnya, siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Lebih hebat lagi, siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga. Contoh, saya baru 7 juz, berarti masih jauh tapi saya selalu berdoa, ya Allah jangan ambil nyawaku sebelum saya hafal 30 juz. Tapi susah juga keren karena banyak sekali keluhannya anak kos sekarang. Seperti berada di hotel. Nama murah juga sewanya. Hebatnya itu Al-Quran. Contoh saya, misalnya bisa hafal 30 juz. Allah memasukkan saya sebagai penghuni surga, ashabul jannah, ditambah 10 anggota keluarga. Berarti ibu saya, bapak saya, istri, anak saya 3. Lagi berapa jatahnya nih? 4. Mertua 2. Menantu. Dapat semua anak saya, menantu. Ini bagusnya kalau menghafal Quran. Dan siapa yang bisa menghafal Quran di hari akhirat nanti dipasangi oleh Allah, apa namanya itu Pak, kalau orang mahkota dari emas, penghafal Quran dan kedua orang tuanya Pak. Luar biasa itu menghafal Quran. Dan enak kalau menghafal Quran. Di mana-mana kita standby siap pakai kalau jadi imam. Orang yang tidak hafal Quran takut itu di belakang imam. Tapi kalau hafal Al-Quran Pak, aman dan terkendali. Selalu kita di belakang imam, aman. Kapan imam keliru bisa kita luruskan. Ditunjuk jadi imam boleh. Itu kelebihannya. Banyak membaca Al-Quran. Sekarang yang menjadi persoalan Pak, anak-anak sekarang lebih banyak pegang HP, TikTok, yang merusak moral, mental, perilakunya dibanding baca Quran Pak. Ini yang menjadi persoalan. Makanya anak kita kurang mendapat hidayah Pak. Tapi alhamdulillah berkat didikan saya dengan istri saya. Kebetulan istri saya juga profesor Pak. Jadi saya kalau di rumah Pak Guru, Pak Ketua, di atasnya Kak Profesor. Jadi bilang-bilang padi, marah itu istriku Pak. Berarti Pak Ustaz takut sama istrinya? Tidak, cuma istriku lebih berani daripada saya. Makanya saya tidak bisa beristri lebih dari satu karena takut sama istriku. Jamaah Masjid Besar Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu Pak membaca Quran. Mari kita kembali melakukan gerakan memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Hebatnya itu Pak, Al-Quran kalau diamalkan aman dunia dan akhirat, jauh dari kemiskinan orang. Contoh Quran surah Al-As ayat 1, wal as demi waktu Pak. Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu. Dan itu saya amalkan Pak, di mana-mana saya khutbah, ceramah. Seperti tadi saya tiba di sini jam 5 Guru.
Yang mendahului saya itu cleaning service. Dengan ada satu di atas, karena saya ganti pakaian di atas. Saya bawa, nanti saya pakai di masjid ini karena hujan, saya naik motor praktis. Mencegah. Karena saya tinggal tadi di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Cukup jauh dari sini. Menyeberangi Borong, Todopoli, apalagi tadi itu Talas Salapang, Jalan Malengkeri dan sebagainya. Kalau orang sudah mengamalkan demi waktu, insya Allah disiplin dalam berbagai hal. 3 saja disiplin Pak, sudah aman dunia dan akhirat. Disiplin dalam beribadah, disiplin dalam belajar, dan disiplin dalam bekerja. Saya heran Pak, kenapa orang Jepang, kurang lebih sebulan saya meneliti perilaku orang Jepang, kenapa orang Jepang justru mengamalkan ajaran Quran? Apa buktinya Pak Ustaz? Jepang disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah, dan disiplin dalam belajar. Di berbagai universitas yang saya kunjungi Pak di Jepang, Osaka University, Universitas Osaka, Tokyo University, Universitas Tokyo, Kanazawa University, Universitas Kanazawa. Tidak ada mahasiswa yang ribut, semua belajar. Beda dengan kita punya mahasiswa ribut, ada yang merokok sembarang lempar puntung rokoknya. Yang kedua, apa buktinya Pak Ustaz orang Jepang mengajarkan Al-Quran? Quran mengajarkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Guru, satu negara Pak, hampir satu negara, 90% daratan Jepang saya kelilingi, tidak ada sampah Pak. Sampah sebesar salak tidak ada Pak. Mulai dari Sapporo, Hokkaido, Tokyo, Hiroshima, Osaka, Osaka, Nagasaki, Kanazawa, Kawasaki, Komatsu. Oh, tidak ada sampah Pak. Padahal bukan Islam. Ternyata Jepang mengajarkan Islam. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang yang suka bertobat dan mensucikan diri. Makanya senang anak saya di Jepang Pak. Anak sulung saya S3 di Jepang, dapat beasiswa lebih itu beasiswanya Pak. Bisa naik haji suami istri tanpa daftar tunggu. Kalau di Makassar ini mendaftar hari ini berapa tahun? Guru Pak Daud, berapa tahun baru bisa terbang? 30 tahun. Alhamdulillah anak saya dapat hidayah, bisa mengatur memanage beasiswanya. Suami istri naik haji tanpa daftar tunggu melalui Jepang, karena memang sudah ber-KTP Jepang. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau punya kemampuan bahasa Inggris, apalagi bisa bahasa Jepang, ke Jepang ambil S3. Hebatnya lagi di Jepang, kalau berprestasi orang, Guru Pak Daud, itu dicarikan lapangan kerja. Anak saya lulus seleksi sebagai konsultan IT di perusahaan Jepang. Gajinya luar biasa Pak. Gajinya luar biasa. Dia bilang, Bapak enaknya di sini, mobil yang sudah dipakai 4 tahun Pak, Alphard ditawari 100 juta Pak Daud. 4 tahun pemakaian Alphard di Makassar berapa? Masih berapa nilai jualnya? Mungkin 700 juta ya. Di Jepang Pak 100 juta. Masih mulus, karena di sana di Jepang tidak ada jalanan rusak. Tidak seperti di jalanan Amperita tembus belok ke Batu-Batu. Bisa masuk Kerbau. Tidak ada jalan jelek di Jepang. Sekarang anak saya di Jepang enak. Sudah beli mobil mewah dan sebagainya. Tinggal pesan, atur gajimu, bisa beli rumah di situ. Sehingga saya bisa berdakwah keliling di Jepang. Sampai di mana tadi itu ya? Terlalu banyak Jepangnya dibahas. Apalagi kehebatan Al-Quran. Quran mengajarkan di surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Negara-negara maju Pak punya semangat kompetisi. Apalagi kehebatan Al-Quran di surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Wa innamal usri usra, di balik ada kesusahan pasti ada kemudahan. Saya pernah Pak mengalami hambatan, hampir saya sudah stres saya ketika bimbingan pada guru Pak Munandir. Wah,
Tapi saya tahan banting. Di balik ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Alhamdulillah, lewat fase-fase sulit. Jadi kalau ada hambatan, jangan putus asa. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi ini pada guru saya, Pak, senior saya, lebih pintar daripada saya. Cuma saya dapat hidayah PLTU. PLTU bukan perusahaan listrik tenaga uang, pada laut pada upe. Ada prinsip pada laut pada upe. Beliau lebih cerdas daripada saya, Pak. Lebih senior, mahasiswa teladan IKIP di Padang. Tapi saya dapat keberuntungan. Jadi ada 3 yang menyebabkan sukses orang. Garis tangan, campur tangan, tanda tangan. Biar orang pintar, tidak ada campur tangan, berat, Pak. Istilahnya sekarang ordal, orang dalam. Inilah yang membuat kita di Indonesia biasa-biasa aja kemampuannya. Bisa juga jadi pejabat. Biasa-biasa aja kemampuannya. Dapat gelar doktor DT. DT itu doktor tiba-tiba. Heran saya, Pak. Di Jepang orang objektif, tidak ada yang membantu anak saya bisa jadi konsultan, tidak ada ordal. Tidak ada orang dalam. Ini yang merusak kita di Indonesia. Apalagi kelebihannya isi Al-Quran kalau diamalkan. Nah, ada mahasiswa saya, guru, Pak Daud, senior, sudah terancam DO. Sudah masuk kategori program paksa sarjana. Dipaksa jadi sarjana, bukan program paksa sarjana. Dosen PA-nya sudah menasihati, orang tuanya sudah menasihati, bapak kosnya sudah menasihati. Tidak bisa berubah. Ternyata inilah kebenaran Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yugayyiru ma bi qaumi hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan kurubah nasib seseorang, suatu kaum, suatu RT RW, bangsa negara, kecuali dia sendiri merubah dirinya sendiri. Biar orang tua kita setengah mati, berhenti kau nak merokok. Ibu kita setengah mati, berhenti merokok. Guru kita berhenti merokok. Kalau bukan kita yang merubah nasib kita, susah. Indonesia hanya bisa merubah kalau Indonesia sendiri merubah nasibnya sendiri. Tidak bisa kita tergantung investasi dari luar, Pak. Apalagi kehebatan Al-Quran. Luar biasa, Pak, kalau diamalkan Al-Quran. Alhamdulillah di kompleks kami, guru Pak Daud, di kompleks kami lagi berapa menit, guru? Masih ada, biar kita buka tanya jawab. Iya. Itu memang, jadi ini tanya jawab, berbasis tanya jawab. Hebatnya itu Al-Quran. Dan itu saya amalkan, Pak. Di lingkungan kami menjadi model di tengah-tengah masyarakat tentang kebersihan. Berikutnya lagi, amalan dasar di hari Jumat, yaitu usahakan di malam Jumat dan di hari Jumat banyak berdoa. Allah menjamin di Quran surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan pasti akan kukabulkan. Tapi ingat waktu-waktu mudah dijabah doa, waktu hujan lebat atau gerimis, sujud terakhir antara azan dan iqamah, jam 5 waktu Jumat, jam 5 sore hari Jumat, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikuti adab berdoa. Berikutnya lagi, usahakan di malam Jumat dan hari Jumat selalu bersedekah. Di subuh hari di setiap masjid ada 2 malaikat yang berdiri. Malaikat satu berdoa, ya Allah, berkahilah rezekinya, tambahkan rezekinya kepada orang yang mengisi celengan masjid atau bersedekah. Malaikat yang satu, ya Allah, jangan tambahkan rezekinya, jangan berkah rezekinya kepada jamaah yang pelit bersedekah. Dan yang paling terakhir, para nabi di malam Jumat melakukan perkawinan. Tapi tidak benar itu hadis. Hubungan suami istri malam Jumat seperti membunuh 1000 Yahudi. Itu hadis palsu, Pak. Tapi malam Jumat itu para nabi melakukan hubungan suami istri. Atas permintaan Pak Ketua, guru saya, bagus kalau ada tanya jawab memang. Bapak-bapak yang kembali sekalian saya hormati, demikian dari pemaparan dari guru kita, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kami beri kesempatan 1-2 orang, mungkin 1 orang dari jemaah lagi, 1 orang dari jemaah bapak. Kalau ibu-ibu silakan masuk. Kalau mau bertanya supaya
Iya, dialog. Silakan. Mau bicara lagi ini? Ya. Bagus Pak, saling berbagi ilmu. Siapa yang mau bertanya? Maju di sini. Mungkin ibu-ibu di belakang. Tentang amalan dasar malam Jumat dari Jumat. Apakah nanti tema atau di luar tema? Boleh, boleh. Kalau tidak ada sayang. Iya. Pak Imam, berdoa. Oh iya, Pak Imam Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Jalal Iman Imam Quran Malam. Mungkin pertanyaan saya pakai lima tema. Boleh, boleh. Jadi begini pakai Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima perintah salat. Ya. Jadi melalui perjalanan Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, Rasulullah diberi kepercayaan kepada orang yang menjadi imam. Pertanyaan saya, sholat macam apakah yang dilakukan oleh Rasulullah waktu itu karena perintah sholat belum diterima? Iya. Jadi memang sejarah mencatat. Iya. Makasih guru senior. Jadi maaf Bu, saya duduk di sini bukan berarti lebih dari Bapak, enggak. Hanya faktor kebetulan. Karena saya masih ABG. Atas bawah gede. Jadi memang ketika Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj, ketika sampai di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, itu memimpin sholat di antara para nabi. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat yang dilaksanakan oleh nabi dengan mengimani para nabi pada saat itu adalah, para ulama berpendapat adalah salat menghormati masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa sekarang. Saya tidak tahu beritanya sekarang Pak ya, masih aman Pak ya. Masih belum kena serangan Israel Pak ya, belum Pak ya. Kita bersyukur. Jadi sebagian ulama berpendapat karena belum sampai ke aras, ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, perintah 50 sholat itu lalu menjadi 5, itu sholat menghormati masjid, mengimani para nabi. Itu Pak, bukan salat 5 waktu waktu itu, bukan. Dan menurut sejarah disitulah asbabul nuzulnya disunahkan untuk tahiyatul masjid. Sebelum apa namanya itu, sebelum kita duduk, sebaiknya tahiyatul masjid. Ada lagi mewakili ibu-ibu Bu. Maafkan saya tadi Pak, saya tidak pakai kacamata sehingga tidak lihat jam. Ibu-ibu, boleh temanya umum. Bagaimana? Sudah waktu ini? Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan pada jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ingin masih berkenan mendengarkan ceramah saya, tausiah saya, boleh menonton di Kompas TV Makassar setiap pukul 5:30 pagi di acara Mutiara Iman. Atau jangan lupa nonton di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok. Jangan lupa like and share dan subbreaker. Dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan selama tausiah ini. Saya tidak bisa mengontrol waktu tadi karena saya tidak pakai kacamata, tidak lihat jam. Jika ada kata-kata saya yang kasar mohon dimaafkan, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.